Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter dan watak kaum Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel. Ialah Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Total, sejak Nabi Yakub ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Israel sendiri merupakan nama lain dari Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishak. Ishak alaihissalam adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel dan keturunan-keturunan Yakub. Nabi Yakub alaihissalam memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Yusuf alaihissalam inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Fir'aun. Kaum Bani Israel atau anak-anak Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-menurun. Diperbudak sampai diutus Nabi Musa alaihissalam, seorang yang juga keturunan Bani Israel, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Musa dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Musa mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia alam. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing di tengah-tengah Fir'aun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Musa pun akhirnya berhadapan dengan Fir'aun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Meskipun berkali-kali mendapatkan nikmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak dan membangkang, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa literatur sejarah bahwa Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah
sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya. Bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar mereka bisa sembah. Seperti halnya bangsa Samiri, bangsa di seberang Laut Merah. Menyembah patung anak sapi tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ditolak oleh Nabi Musa. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbing kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel. Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja sekembalinya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu, saking marahnya hingga batu tuli. Channel Majelis Pencinta Al-Quran Asy'ari rahimakumullah, itulah karakter dan watak kaum Bani Israel.